warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Namun ingat, sederhana di mata manusia namun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berserta salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-teman atau sahabat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya umat manusia memiliki 4 nasib. Yang nasib pertama yaitu bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Dimana kita sebagai umat manusia pasti menginginkan sifat yang pertama ini, nasib yang pertama ini, yang dimana kita di dunia kita berbahagia, kita memiliki harta yang kecukupan yang sangat banyak, kita melakukan apapun tidak ada kesulitan sama sekali, kita kemana-mana kita mengeluarkan harta kita tanpa memikirkan bagaimana hal untuk hari esok. Namun kesenangan yang ada di dunia ini terus berkelanjutan dengan kita esok berada di akhirat. Pasti semuanya sangat menginginkan nasib dari yang pertama ini. Dan adapun yang kedua, sifat nasib yang kedua ini yaitu sengsara di dunia namun berbahagia di akhirat. Sudah jelas di nasib yang kedua ini banyak yang dari kalangan muslim yang ada di nasib yang kedua ini, yang dimana kita di dunia bersusah payah untuk mencari sesuap nasi, bekerja dengan sangat keras, termasuk dengan amalan-amalan yang kita lakukan setiap harinya. Itu kita lakukan dengan susah payah. Namun pada akhirnya Allah menggantikannya dengan surga. Itu kita bersenang-senang di surga. Kita bisa memetik dari buah yang telah kita tanam tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan adapun lanjutan dari ayat selanjutnya yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya
menimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, baiknya di nasib yang kedua ini kita dianjurkan untuk memiliki sifat sabar, yang dimana pasti Allah memberikan ganjaran-ganjaran yang lebih baik pada umatnya yang senantiasa sabar terhadap musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun nasib yang ketiga ini yaitu berbahagia di dunia namun sengsara di akhirat. Sudah jelas yang ketiga ini pasti bukan dari kalangan atau bukan dari golongan umat muslim. Di dunia mereka bersenang-senang tanpa adanya halangan atau halangan yang dapat atau batasan-batasan atas kelakuan yang mereka perbuat. Mereka berhura-hura, menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Mereka bersenang-senang di dunia. Namun apa? Ganjarannya di akhirat mereka mendapatkan api neraka. Nah, di sini banyak umat muslim juga menganggap itu semua tidak adil gitu. Kenapa kita sebagai umat muslim kita tidak bersyukur, kita malah memandang kepada umat yang bukan umat muslim sendiri. Iya. Dan adapun yang terakhir yaitu sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Ini juga bukan dari golongan umat muslim. Mereka di dunia sudah bersusah payah, untuk makan pun susah, dan untuk beraktivitas dan sebagainya mereka sangat-sangat susah. Namun apa? Mereka di akhirat diberikan ganjaran atau mereka diberikan tempat di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, dari berbagai nasib-nasib tadi, harusnya umat muslim harus bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mau dimanapun kita berada, mau kita mendapatkan nasib yang pertama atau yang kedua tadi, syukur-syukur kalau yang pertama. Kalau yang kedua, ya kita harus menumbuhkan sifat sabar terhadap diri kita dan rasa syukur agar Allah senantiasa menyayangi hamba-hambanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.